Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai jamur, cacing, dan protozoa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Abdul Malik, Bima Putra Ramadan, Nadia Fauzia Nasih, Novita Rizky Ramadhani, dan saya Rizkyana Syukriya. Saya, Rizkyana Syukriya, akan menjelaskan mengenai subsistem jamur. Yang pertama yaitu definisi. Kata jamur berasal dari kata Latin, yakni fungi. Jamur atau fungi bersifat eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur ini bereproduksi dengan cara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan seksual melalui zigospora, askospora, dan basidiospora. Jamur ini hidupnya di tempat yang berlembab, air laut, air tawar, di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut. Beberapa jamur aman dimakan manusia, bahkan beberapa dianggap berkhasiat obat, dan beberapa yang lain adalah jamur yang beracun. Selanjutnya, klasifikasi jamur. Yang pertama, Zygomicota. Jenis jamur ini hidup sebagai saprofit. Tubuhnya bersel banyak, hifa membentuk anyaman atau miselium yang tidak bersekat. Reproduksi aseksual dengan membentuk spora, sedangkan pada reproduksi seksual dengan konjugasi antara dua hifa yang menghasilkan zigospora. Contohnya adalah Rhizopus stoloniferus, yaitu jamur untuk membuat tempe, dan Rhizopus nigricans, yaitu jenis jamur yang biasa ditemukan di roti penghasil asam fumarat. Selanjutnya yang kedua ada Ascomycota. Jamur ini memiliki struktur khusus yang disebut dengan askus atau kantong. Tubuhnya ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Hifanya bersekat dan berinti banyak. Kehidupannya ada yang parasit, saprofit, dan ada juga yang bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut. Reproduksi secara vegetatif yaitu dengan membentuk tunas. Pada multiselular ini membentuk spora dari conidia. Secara generatif dengan membentuk askus yang akan menghasilkan askospora. Contohnya adalah jamur Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang biasa digunakan untuk membuat bir, roti, ataupun alkohol. Ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum, yaitu jenis jamur yang menghasilkan antibiotik penicillin, dan Aspergillus benti, yaitu jamur yang digunakan untuk membuat kecap. Yang ketiga ada Basidiomycota. Jenis jamur ini mempunyai miselium yang bersekat-sekat. Dari miselium ini tumbuh tubuh buah yaitu Basidiocarp yang beraneka ragam bentuknya. Ujung miselium menggelembung dan akan membentuk basidium untuk memproduksi 4 spora bertangkai. Jenis ini berkembang biak dengan seksual yaitu melalui basidiospora dan aseksual dengan conidiospora. Jenis jamur ini kebanyakan berukuran makroskopis, yaitu hidup sebagai parasit dan saprofit. Contohnya ada Volvariella volvaceae, yaitu jamur merang, yang jenisnya bisa dimakan dan sudah dibudidayakan menjadi mata pencaharian. Selanjutnya ada Auricularia politica atau jamur kuping yang dapat dikonsumsi dan bisa dibudidayakan. Yang terakhir ada Deuteromycota, jenis jamur yang tidak sempurna karena belum bisa diketahui secara reproduksi generatifnya. Pada perkembangbiakan aseksualnya dengan conidia, hifanya bersekat, hidup sebagai saprofit dan parasit. Tubuhnya berukuran mikroskopis. Contohnya adalah Monilia cytopila, yaitu jamur oncom yang biasa membuat oncom, dan Epidemorphiton phlocossum, yaitu jenis jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada kaki atlet. Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama ada Candida albicans, adalah spesies cendawan patogen dari golongan Deuteromycota. Spesies cendawan ini merupakan penyebab infeksi oportunistik yang disebut kandidiasis pada kulit, mukosa, dan organ dalam manusia. Pada kandidiasis mulut, ini gejalanya yaitu muncul bercak putih atau kuning di lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam, kemerahan di mulut dan tenggorokan, serta kulit pecah-pecah di sudut mulut. Selanjutnya ada kandidiasis vulvovaginal. Gejalanya yaitu rasa gatal yang ekstrim di vagina, rasa nyeri dan terbakar saat buang air kecil, rasa tidak nyaman selama berhubungan seks,
pembekakan pada vagina dan vulva, serta keputihan yang menggumpal. Selanjutnya, kandidiasis kulit, yakni gejalanya adanya ruam yang gatal di lipatan kulit seperti ketiak, selangkangan, selajari, atau di bawah payudara, kulit yang kering dan pecah-pecah. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan rutin menggosok gigi dan melakukan pemeriksaan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Hentikan kebiasaan merokok, menggunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat, serta mengganti pakaian dalam, kaos kaki secara teratur. Penyakit yang kedua yaitu tinea corporis, adalah infeksi jamur atau kurap di kulit leher, badan, lengan, dan tungkai. Tinea corporis akan menimbulkan ruam melingkar yang terasa gatal. Kondisi ini bisa menular melalui kontak langsung dengan penderita tinea corporis. Penyebab utama tinea corporis ini adalah infeksi jamur golongan Dermatophytes, yaitu Trichopiton. Jamur ini dapat berkembang biak pada jaringan keratin, yaitu jaringan keras dan tahan air yang terdapat di kulit, rambut, atau kuku. Faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena tinea corporis diantaranya tinggal di daerah dengan iklim yang hangat atau lembab, memiliki keringat yang berlebih, mengenakan pakaian yang terlalu sempit atau ketat, menggunakan pakaian, spray atau handuk penderita tinea corporis, melakukan olahraga yang melibatkan kontak fisik dan kulit secara langsung, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan menderita diabetes. Gejala tinea corporis ini biasanya muncul pada 4-10 hari setelah tubuh terpapar jamur. Gejalanya berupa muncul ruam berbentuk cincin atau melingkar, dan ruam ini muncul di leher, batang tubuh, lengan, tangan, dan tungkai, serta muncul rasa gatal dan kulit yang lebih bersisik. Pencegahan tinea corporis yaitu mencuci pakaian handuk, serta spray secara rutin, mengenakan pakaian yang tidak sempit, hindari untuk menggaruk bagian kulit yang terinfeksi jamur, membersihkan bagian kulit yang terinfeksi setiap hari, dan keringkan seluruhnya, mengganti pakaian dalam dan kaos kaki setiap hari. Yang ketiga, kutu air atau tinea pedis adalah infeksi jamur pada kulit kaki. Infeksi jamur ini biasanya bermula dari sela jari, kaki, kemudian menyebar ke semua area kaki. Kondisi ini dapat terjadi pada semua golongan usia. Kutu air dikenal juga dengan istilah athlete foot atau kurap kaki. Kutu air rentan terjadi pada kaki yang sering basah atau lembab akibat berkeringat atau menggunakan sepatu yang ketat. Kutu air akan ditandai dengan munculnya ruam kemerahan, bersisik, dan terasa gatal pada kulit kaki. Rasa gatal ini akan bertambah parah ketika penderitanya melepas kaos kaki atau sepatu. Pada beberapa kasus, kutu air juga bisa menyebabkan terjadinya bau kaki, luka pada kaki, dan kulit kaki yang terlihat melepuh. Selain itu, kutu air juga bisa menyebabkan munculnya keluhan, yaitu kulit kaki terasa terbakar, kulit kaki kering, kulit kaki pecah-pecah, kulit kaki terkelupas, dan kulit di antara jari dan telapak kaki berwarna kemerahan. Upaya mencegah kutu air ini yaitu dengan menjaga kebersihan kaki, rutin mengganti kaos kaki, menggunakan sepatu yang berbahan alami, dan menggunakan alas kaki saat berolahraga. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai jamur yang dapat menginfeksi manusia ataupun hewan. Di sini terdapat satu jenis penyakit yaitu tinea cruris atau yang masyarakat kenal sebagai kurap di selangkangan. Penyakit ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur Dermatophyta, terutama Trichopiton rubrum dan Epidermophyton flucosum. Jamur ini dapat hidup di kulit, di rambut, di kuku, dan dapat menyebar dengan cepat. Biasanya Dermatophyta ini tumbuh di area tubuh yang hangat dan lembab. Oleh karena itu, Dermatophyta sering muncul di area lipatan seperti selangkangan, bokong, dan paha bagian dalam. Lalu sebenarnya jamur ini alami hidup di kulit dan tidak menimbulkan masalah. Namun, jamur Dermatophyta dapat menginfeksi kulit jika tidak menjaga kebersihan tubuh setelah beraktivitas. Kelembapan kulit yang berlebihan dapat membuat Dermatophyta berkembang biak dengan cepat. Penyakit kulit ini umum terjadi pada orang yang sering berkeringat dan penderita obesitas. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita, biasanya melalui benda yang digunakan secara bersamaan seperti handuk dan pakaian. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita yaitu yang pertama adalah kemerahan di area yang terjangkit,
Lalu penderita akan merasakan gatal-gatal dan sensasi terbakar di area yang terjangkit. Lalu kulit yang terjangkit akan terkelupas dan bersisik. Lalu ruam akan memburuk setelah berolahraga atau aktivitas lainnya, dan terjadi perubahan pada warna kulit. Biasanya kulit akan berubah menjadi berwarna merah, lalu menjadi warna hitam. Dan untuk menghindari penyakit ini dapat dilakukan secara mandiri di rumah dengan menjaga area selangkangan agar tetap kering, lalu menggunakan pakaian dalam yang bersih dan tidak terlalu ketat, dan juga menghindari bertukar alat-alat pribadi seperti pakaian dalam ataupun handuk. Infeksi akibat jamur berikutnya yaitu tinea versicolor atau yang biasa kita kenal sebagai panu. Panu adalah infeksi jamur yang terjadi pada kulit yang ditandai dengan bercak berwarna terang ataupun gelap. Panu ini terjadi akibat infeksi jamur Malassezia yang dapat ditemui pada permukaan kulit. Umumnya, jamur seperti Malassezia ini tidak menyebabkan masalah kesehatan. Namun, terkadang jamur ini dapat berkembang biak secara berlebihan dan memengaruhi warna atau pigmentasi alami dari kulit. Itulah sebabnya bagian kulit dapat berwarna lebih terang atau gelap dibanding dengan kulit sekitar saat terkena panu. Kondisi panu ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berada di area dengan iklim subtropis atau daerah beriklim panas dan lembab. Gejala-gejala atau salah satu tanda yang paling jelas dari panu adalah warna yang tidak merata pada beberapa bagian kulit, dan umumnya panu ini tidak menimbulkan rasa sakit dan sering muncul pada bagian lengan, dada, leher, atau punggung. Beberapa ciri khas panu yang lainnya adalah kulit kering dan bersisik, menimbulkan rasa gatal, makin kentara saat berjemur. Ini dikarenakan ragi jamur dapat menghambat proses penyamaan kulit atau tanning, kemudian rentan menghilang di cuaca yang lebih dingin dan tidak begitu lembab, serta timbul secara perlahan. Dan perlu diketahui, panu yang muncul pada orang berkulit gelap dapat menyebabkan kehilangan warna kulit. Kondisi ini dikenal sebagai hipopigmentasi. Sedangkan bagi beberapa orang yang berkulit lebih putih, kulit yang terkena jamur ini dapat menggelap. Kondisi ini disebut hiperpigmentasi. Metode yang paling efektif untuk mencegah panu adalah dengan menjaga kebersihan, menyingkirkan kotoran dan minyak berlebih pada kulit supaya tidak menularkan infeksi pada orang lain juga. Dan terdapat beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya panu, yaitu dengan menghindari berjemur atau paparan sinar matahari berlebih, karena berjemur dapat menyebabkan panu lebih mudah terlihat. Lalu menghindari terlalu banyak keringat, menghentikan penggunaan produk perawatan kulit yang berminyak, lalu kenakan pakaian longgar dan gunakan obat resep terutama saat cuaca kurang bersahabat dan suhu udara terasa lembab. Jadi selanjutnya mengenai subsistem dari cacing. Yang pertama ada definisi, yaitu cacing merupakan salah satu kelompok invertebrata yang bertubuh lunak, tidak memiliki rangka, tidak memiliki kaki, dan rongga tubuhnya tripoblastik. Tubuh cacing ada yang simetri bilateral dan ada juga yang bertubuh simetri radial. Bentuk cacing juga bervariasi, ada yang bentuknya pipih, gilik, dan beruas-ruas. Sebagian cacing ada yang hidup bebas di alam dan sebagiannya lagi hidup sebagai parasit pada tubuh inangnya, bisa pada hewan ataupun manusia. Cacing juga dapat disebut sebagai hama, terutama dalam terminologi medis ketika merujuk pada cacing parasit, terutama nematoda atau cacing gelang dan kestoda atau cacing pita yang berada di usus inang mereka. Yaitu klasifikasi cacing. Berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada cacing pipi atau Platyhemites, yang kedua ada cacing gilik atau Nematomites, dan yang ketiga ada cacing cincin atau Annelida. Yang pertama ada cacing pipi atau Platyhemites. Ciri-cirinya yaitu bentuk tubuhnya pipih dorsoventral. Kemudian cacing ini memiliki sistem saraf tangga tali. Kemudian cacing ini bersifat hermaprodit atau memiliki 2 kelamin. Lalu belum memiliki sistem peredaran darah dan anus. Rongga tubuhnya tripoblastik acelomata atau memiliki 3 embrional dan tidak memiliki selem atau rongga tubuh semu.
Cacing ini bereproduksi secara aseksual atau melalui pembelahan biner dan secara seksual atau melalui perkawinan silang. Kemudian sistem pencernaan dari cacing ini yaitu melalui gastrovakuler atau melalui mulut, kemudian ke faring, lalu ke kerongkongan, lalu ke usus dan berakhir di anus. Klasifikasi dari cacing pipih ini yaitu yang pertama ada trematoda atau cacing hisap. Contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati. Kemudian yang kedua ada Turbellaria atau cacing getar. Contohnya adalah Planaria sp. Yang ketiga ada Castoda atau cacing pita. Contohnya adalah Taenia saginata. Yang kedua ada cacing gilik atau Nematomites. Cacing ini berbentuk gilik atau bulat panjang, dan cacing ini memiliki sistem saraf tangga tali, kemudian bersifat uniseksual atau jenis kelamin terpisah. Cacing ini memiliki saluran pencernaan dan rongga tubuh tripoblastik pseudocelomata atau memiliki tinggal embrional dan memiliki selom atau rongga tubuh semu. Cacing ini bereproduksi secara seksual atau melalui perkawinan silang. Lalu sistem pencernaan dari cacing ini yaitu melalui mulut, kemudian ke usus, lalu ke anus. Dan yang terakhir ada klasifikasi dari cacing gilik ini yaitu yang pertama ada nematoda, contohnya Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Kemudian yang kedua ada Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Yang ketiga ada Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Kemudian yang keempat ada Buceresia bancrofti atau cacing rambut. Yang kelima ada Nematormorpha. Kemudian yang terakhir ada Annelida atau cacing gelang. Ciri-ciri dari cacing gelang ini yaitu bentuknya beruas seperti cincin, kemudian ia memiliki sistem saraf tangga tali, kemudian bersifat hermaprodit atau memiliki dua kelamin, lalu rongga tubuh tripoblastik selomata atau memiliki 3 embrional dan sudah memiliki rongga tubuh sebenarnya. Lalu cacing ini memiliki alat ekskresi berupa nefridium dan pembuluh darah. Cara reproduksi dari cacing ini yaitu melalui perkawinan silang atau seksual. Dan sistem pencernaan dari cacing ini melalui mulut, kemudian ke usus, lalu ke anus. Klasifikasi dari Annelida ini yaitu yang pertama ada Polysaheta atau cacing berambut, contohnya ada Eunice viridis atau cacing wawo. Yang kedua ada Olgosaeta atau cacing berambut sedikit, contohnya Peretima sp atau cacing tanah. Dan yang ketiga ada Hirudina atau cacing hisap tak berambut, contohnya Hirudo medicinalis dan Hirudinaria javanica atau lintah. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh cacing yang menjadi parasit pada inangnya, yaitu manusia ataupun hewan. Yang pertama ada Enterobius vermicularis atau telur cacing kremi. Penyakit yang disebabkan oleh Enterobius vermicularis ini yaitu penyakit enterobiasis, yang merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi dari cacing kremi. Pada umumnya, kasus ini terjadi pada anak-anak. Infeksi ini dapat terjadi karena tertelannya telur cacing kremi yang sudah dibuahi, dan proses ini biasanya berlangsung melalui jari-jari yang kotor, makanan yang terkontaminasi, atau inhalasi udara yang sudah tercemar yang terdapat telur cacing kremi. Gejala yang dialami oleh anak yang terpapar penyakit enterobiasis ini yaitu yang pertama ada ia akan merasakan gatal di sekitar anus pada pagi hari, kemudian yang kedua ia berkurang nafsu makannya, yang ketiga ia susah untuk menaikkan berat badan dan berat badan menurun. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit enterobiasis ini dengan cara menjaga kebersihan pribadi dan keluarga, atau orang tua dapat menjaga kebersihan anaknya dengan melakukan tindakan-tindakan seperti memotong kuku saat kuku anak tersebut sudah panjang dan kotor, kemudian selalu mencuci tangan sebelum makan, lalu menjauhkan makanan dari tempat-tempat kotor atau debu, kemudian mencuci bersih dan rutin mengganti pakaian, serta alas kasur. Selanjutnya yang kedua ada Ascaris lumbricoides atau infeksi cacing gelang. Ascaris lumbricoides ini adalah nama latin dari cacing gelang yang hidup di perut atau usus manusia.
Cacing ini merupakan yang menjadi penyebab terjadinya penyakit askariasis atau cacingan pada manusia. Siapa saja bisa terjangkit penyakit ini. Meskipun begitu, penyakit ini sering terjadi pada anak-anak, terutama anak-anak yang tinggal di daerah atau lingkungan dengan sanitasi dan kebersihan yang buruk. Kemudian gejala yang dialami oleh penderita bisa dirasakan pada paru-parunya ataupun pada ususnya. Gejala pada paru-parunya yaitu yang pertama, ia akan merasa batuk, kemudian nafas terasa pendek, kemudian ada darah di dalam mukus, lalu dada terasa tidak nyaman dan demam. Kemudian gejala yang dirasakan pada ususnya yaitu penderita akan merasa mual, kemudian muntah, diare, perut terasa tidak nyaman, penurunan berat badan, selera makan menurun, penyumbatan usus sehingga perut bisa terasa nyeri dan terjadi muntah parah. Kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya cacingan yaitu yang pertama dengan menghindari makanan dan minuman yang telah terkontaminasi, kemudian yang kedua selalu mencuci tangan, yang ketiga memeriksa hewan peliharaan, yang keempat memeriksa semua anggota keluarga apakah ada yang memiliki infeksi tertentu atau tidak, kemudian yang kelima membersihkan perlengkapan kamar mandi sampai bersih, dan jika diperlukan setiap anggota keluarga harus meminum obat cacing minimal 1 tahun 2 kali. Oke, yang selanjutnya adalah Ankylostoma duodenal atau biasa disebut juga dengan cacing tambang dunia lama. Cacing ini merupakan penyebab dari infeksi penyakit tambang yang gejalanya yaitu sakit perut, diare, nafsu makan menurun, demam, dan anemia. Penyebab dari infeksi penyakit tambang ini diantaranya yaitu tinggal di lingkungan yang memiliki sistem sanitasi yang buruk, mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki risiko terkontaminasi telur atau larva cacing tambang seperti daging mentah atau setengah matang, kemudian melakukan aktivitas yang sering bersentuhan langsung dengan tanah tanpa penggunaan pelindung yang cukup. Kemudian untuk upaya pencegahan penyakit ini yaitu yang pertama minum air bersih yang bebas risiko terkontaminasi, kemudian mengonsumsi makanan yang bersih dan matang, kemudian menggunakan alas kaki ketika keluar rumah, dan yang terakhir mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air yang mengalir. Selanjutnya yaitu masih sama-sama cacing tambang, tapi namanya yaitu Necator americanus atau bisa disebut juga dengan cacing tambang dunia baru. Cacing ini merupakan penyebab dari penyakit cutaneous larva migrans yang gejalanya yaitu gatal, geli atau seperti ditusuk, kemudian juga tonjolan atau ruam kemerahan pada kulit. Penyebab penyakit ini yaitu duduk, berbaring, atau berjalan tanpa alas kaki di tanah atau pasir yang terkontaminasi dengan cacing tambang jenis ini. Kemudian untuk upaya pencegahannya yaitu pertama rajin mencuci tangan, yang kedua menjaga kebersihan diri dan lingkungan, yang ketiga selalu menggunakan alas kaki saat berjalan keluar rumah, kemudian yang terakhir selalu menggunakan alat saat berjemur di atas pasir. Selanjutnya yaitu Fasciola hepatica atau biasa disebut juga dengan cacing hati. Cacing ini merupakan penyebab dari penyakit infeksi cacing hati yang gejalanya yaitu sakit perut, mual dan muntah, nafsu makan menurun, dan juga demam. Penyebab dari penyakit infeksi cacing hati ini yaitu mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan larva cacing hati. Kemudian untuk upaya pencegahan dari penyakit ini yaitu yang pertama memasak makanan hingga matang, terutama untuk ikan air tawar, kepiting, udang, dan selada air. Kemudian yang terakhir yaitu hindari meminum air sungai atau air dengan kondisi sanitasi yang buruk. Kemudian selanjutnya ada Taenia saginata atau cacing pita sapi. Cacing ini merupakan penyebab dari penyakit taeniasis yang gejalanya yaitu mual, nafsu makan menurun, diare, sakit perut, dan sebagainya. Kemudian untuk penyebabnya yaitu mengonsumsi daging babi, sapi, atau ikan air tawar yang tidak dimasak hingga matang seluruhnya. Kemudian mengkonsumsi air kotor yang mengandung larva cacing akibat terkontaminasi kotoran manusia atau hewan yang terinfeksi. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan kontak dekat dengan penderita infeksi cacing pita. Kemudian untuk upaya pencegahan
dari penyakit ini, yaitu hindari mengkonsumsi ikan dan daging yang tidak matang sempurna. Kemudian cuci semua buah dan sayuran, serta masak makanan hingga matang sebelum dimakan. Kemudian cucilah tangan dengan sabun sebelum dan sudah mengolah makanan, sebelum makan dan setelah keluar dari toilet. Selanjutnya yaitu masih sama-sama cacing pita, yaitu namanya Taenia solium atau biasa disebut juga dengan cacing pita babi. Cacing ini merupakan penyebab dari penyakit infeksi cacing pita babi dan sistiserkosis. Gejala-gejalanya yaitu benjolan keras di bawah kulit yang terasa nyeri, penurunan tajam penglihatan, nyeri dan kemerahan yang berulang pada mata, disfungsi seksual, dan gangguan keseimbangan. Penyebab terjadinya penyakit ini yaitu konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi telur cacing pita. Kemudian mengonsumsi buah dan sayur yang ditanam dengan pupuk dari feses manusia. Kemudian memasukkan jari yang telah terkontaminasi telur cacing ke dalam mulut. Kemudian memiliki kebiasaan tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Kemudian hidup bersama penderita penyakit lioniasis, dan yang terakhir hidup di area endemik sistiserkosis. Dan untuk upaya pencegahan kedua penyakit tersebut yaitu cuci tangan menggunakan sabun dan air, jaga kebersihan, dan pastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi sudah dimasak hingga matang. Khususnya ketika bepergian ke tempat yang memiliki kasus lioniasis atau sistiserkosis yang tinggi. Kemudian yang terakhir, hindari konsumsi daging hewan yang biasa menjadi tempat hidup cacing ini, yaitu misalnya babi. Yang terakhir yaitu Wuchereria bancrofti atau biasa disebut juga dengan cacing filaria. Cacing ini merupakan penyebab dari penyakit filariasis atau lebih familiar dengan penyakit kaki gajah. Gejalanya yaitu pembengkakan di tungkai, lengan, kelamin, atau dada. Kemudian kulit pada tungkai membengkak, akan menebal, kering, menjadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka. Kemudian untuk penyebab dari penyakit filariasis ini yaitu tinggal di lingkungan endemik kaki gajah, kemudian tinggal di lingkungan yang tingkat kebersihannya buruk, yang terakhir sering digigit nyamuk atau tinggal di lingkungan yang banyak nyamuk karena memang penyakit ini dibawa oleh vektor nyamuk. Dan upaya pencegahan dari penyakit ini yaitu pertama mengenakan baju dan celana panjang, mengoleskan lotion anti nyamuk, tidur dalam kelambu, dan yang terakhir membersihkan genangan air di sekitar rumah. Baik, selanjutnya saya Nadia Fauzia akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada bagian yang ketiga ini akan membahas tentang protozoa. Definisi dari protozoa. Protozoa diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata protos yang artinya pertama dan zoon yang artinya hewan, sehingga apabila diartikan atau digabungkan artinya adalah hewan pertama yang ditemukan. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau berkelompok. Protozoa memiliki bagian penting dalam kehidupan, yaitu sebagai mata rantai makanan untuk komunitas dalam lingkungan akuatik. Contohnya adalah zooplankton atau hewan yang hidup dari fitoplankton, yaitu tumbuhan yang fotosintetik sebagai protozoa saprofitik dan protozoa pemakan bakteri. Morfologi protozoa bervariasi, fisiologi dan metabolismenya juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Klasifikasi dari protozoa. Protozoa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rhizopoda, yang kedua ada flagellata, yang ketiga ada sporozoa, dan yang keempat ada ciliata. Yang pertama ada rhizopoda, yang diambil dari kata rhizoid yang berarti akar dan podos yang berarti kaki, yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma. Contohnya pada amoeba atau pada foraminifera atau radiolaria. Kelas rhizopoda sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ordo Lobosa, yang kedua ada ordo Phyllosa, yang ketiga ada ordo Foraminifera, yang keempat ada ordo Heliosa, dan yang terakhir ada ordo Radiolarian. Kemudian bagian yang kedua dari protozoa adalah flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Jadi, organisme yang termasuk filum flagellata semuanya memiliki bulu cambuk. Filum flagellata disebut juga Masticophora. Mastik
diambil dari kata mastik yang artinya bulu cambuk dan poros yang artinya membawa. Flagel atau bulu cambuk selain sebagai alat gerak juga berfungsi sebagai alat peraba dan alat penangkap makanan. Flagel juga berfungsi sebagai alat indera. Kelompok Flagellata merupakan kelompok protozoa yang unik. Beberapa anggotanya memiliki klorofil sehingga ada yang mengelompokkannya ke dalam kelompok alga. Kemudian bagian yang ketiga dari protozoa adalah sporozoa. Sporozoa memiliki bentuk tubuh yang sederhana, berbentuk bulat panjang dengan sebuah nukleus. Tidak mempunyai alat gerak atau bergerak dengan sel itu sendiri maupun vakuola kontraktil. Disebut sporozoa karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora dan hampir semua anggota sporozoa adalah parasit. Kemudian yang terakhir yaitu Ciliata. Ciliata memiliki bentuk yang relatif tetap dan bergerak dengan rambut getar atau yang disebut dengan silia. Memiliki inti dan beberapa spesies intinya lebih dari satu. Contohnya adalah Paramecium aurelia. Hidup di tempat-tempat yang berair, misalnya di sawah atau di rawa, di tanah berair, dan banyak mengandung bahan organik. Bagi yang hidup bebas terdapat vakuola kontraktil, sementara hewan parasit tidak memiliki vakuola kontraktil. Berikut adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Yang pertama, ada toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit yang bernama Toxoplasma gondii atau T. gondii. Parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Pada umumnya, parasit ini tidak membahayakan tubuh manusia, namun pada wanita hamil, parasit ini dapat membahayakan dan menyebarkan infeksi pada janinnya. Penyebab dari toksoplasmosis yang pertama yaitu orang yang terpapar kotoran kucing yang mengandung parasit T. gondii. Kemudian yang kedua, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan parasit T. gondii termasuk pada daging mentah yang mengandung parasit ini. Kemudian yang ketiga, yaitu melalui plasenta ibu hamil yang menyebarkan infeksi pada janinnya. Kemudian yang keempat, melalui transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi parasit ini. Gejala dari toksoplasmosis yang pertama ada demam, yang kedua ada nyeri otot, yang kedua ada kelelahan, yang ketiga ada radang tenggorokan, serta pembengkakan pada kelenjar getah bening. Pencegahan dari toksoplasmosis ini yang pertama yaitu menghindari mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. Kemudian yang ketiga, bagi yang memelihara kucing, hendaknya tetap menjaga kesehatan hewan tersebut dan menggunakan sarung tangan saat membersihkan tempat kotorannya, serta menghindari memelihara kucing liar karena rentan terinfeksi parasit T. gondii. Kemudian penyakit yang selanjutnya ada amobiasis atau amebiasis atau biasa disebut dengan disentri amoeba. Disentri amoeba adalah infeksi parasit Entamoeba histolytica atau E. histolytica di dalam usus. Amebiasis biasanya terjadi pada negara-negara tropis dan negara berkembang yang memiliki sistem sanitasi yang buruk termasuk di Indonesia. Penyebab dari amebiasis adalah yang pertama, mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan histolytica. Kemudian yang kedua, bersentuhan dengan tanah, air, pupuk atau tinja yang terkontaminasi dengan E. histolytica. Kemudian yang ketiga ada bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi E. histolytica termasuk dudukan dari toilet. Kemudian yang keempat yaitu melakukan seks anal dengan penderita amebiasis. Gejala dari penyakit amebiasis yang pertama ada diare, yang kedua ada kram perut, yang ketiga ada kelelahan atau gampang merasa lelah, kemudian yang ketiga ada buang angin yang berlebihan. Pencegahan dari penyakit amebiasis ini yang pertama yaitu menerapkan kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lakukan terutama setelah membuang air kecil atau buang air besar, sebelum dan sesudah makan atau mengolah makanan, serta sesudah mengganti popok bayi. Yang kedua yaitu mencuci sayur atau buah-buahan yang akan dimakan sampai bersih dan kupas sebelum dikonsumsi. Kemudian yang ketiga ada cuci peralatan masak sampai bersih sebelum digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Jadi malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium. Parasit ini ditularkan ke manusia melalui perantara gigitan nyamuk Anopheles betina. Dan sebenarnya ada banyak jenis parasit Plasmodium, tapi umumnya hanya 5 yang dapat mengakibatkan infeksi pada tubuh manusia. Dan nyamuk Anopheles betina ini biasanya menggigit manusia pada malam hari.
kelima jenis Plasmodium yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia yaitu pertama ada Plasmodium vivax, yang kedua Plasmodium falciparum, kemudian yang ketiga Plasmodium knowlesi, kemudian yang keempat Plasmodium oval, dan yang terakhir merupakan Plasmodium malariae. Yang pertama yaitu Plasmodium vivax. Jenis ini merupakan penyebab dari malaria vivax, yang gejala umumnya yaitu kelelahan, diare, demam, dan menggigil. Karakteristik dari penyakit malaria jenis ini yaitu masa inkubasi 12-18 hari dan menimbulkan demam berulang dengan interval bebas demam selama 2 hari. Dan jenis ini juga dapat menyebabkan malaria berat dan sel darah merah dominan dengan retikulosit dan antigen DAVI untuk invasi parasit. Manifestasi beratnya pada jenis ini yaitu acute respiratory distress syndrome, gagal hati, gagal ginjal, dan shock. Jenis yang kedua yaitu Plasmodium falciparum. Jenis ini menyebabkan malaria falciparum atau biasa disebut juga dengan malaria tropika. Karakteristik jenis Plasmodium ini yaitu masa inkubasi berkisar antara 9-14 hari, menimbulkan demam intermiten atau kontinu. Kemudian spesies Plasmodium yang paling sering menyebabkan malaria berat hingga kematian. Kemudian patogenesis berkaitan dengan kemampuan parasit mengubah struktur dan biomolekul sel eritrosit untuk mempertahankan hidup parasit. Gejala utama dari penyakit ini yaitu biasanya kelelahan, pusing, nyeri abdominal, nyeri otot, pembengkakan limpa, kekejangan, nyeri punggung, nyeri sendi, muntah-muntah, mual, demam, sakit kepala, dan anemia. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu Plasmodium oval, biasa menyebabkan penyakit malaria oval. Karakteristik penyakit jenis malaria ini yaitu masa inkubasi 12-18 hari sehingga pola demam sama seperti malaria vivax dengan manifestasi klinis yang ringan. Kemudian tidak membutuhkan antigen DAVI untuk menginvasi sel darah merah. Kemudian dapat menetap di liver penderita selama beberapa bulan hingga 4 tahun setelah terinfeksi nyamuk yang membawa Plasmodium oval. Jadi jenis penyakit malaria ini bisa kambuh. Kemudian yang keempat ada Plasmodium malariae yang biasa menyebabkan malaria guartana. Jadi karakteristik penyakit malaria jenis ini yaitu malaria ini manifestasi klinisnya paling ringan, kemudian masa inkubasi sekitar 2-4 minggu dengan demam berulang dan interval bebas demam selama 3 hari. Disebut juga dengan malaria kronis karena dapat bertahan hingga puluhan tahun. Plasmodium jenis terakhir yaitu Plasmodium knowlesi yang mengakibatkan penyakit malaria knowlesi. Manifestasi klinisnya yaitu demam dan sakit kepala. Kemudian untuk manifestasi beratnya yaitu hipotensi, distres pernapasan, gagal ginjal akut, dan hiperbilirubinemia dan shock. Kemudian karakteristik dari Plasmodium knowlesi ini, maksudnya karakteristik dari penyakit malaria knowlesi ini, masa inkubasi 9-12 hari. Proporsi kasus dengan komplikasi berat akibat Plasmodium knowlesi lebih sering terjadi daripada Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih.